Mapuche, suku yang tak pernah tunduk selama 300 tahun. Bayangkan ada satu suku di dunia yang sanggup melawan salah satu kekaisaran paling kuat dalam sejarah selama lebih dari 300 tahun dan tidak pernah benar-benar ditaklukkan. Ini bukan mitos, ini bukan film, ini nyata. Inilah kisah Mapuche, suku pemberani dari Amerika Selatan yang menolak dijajah dan bertarung demi tanah, identitas, dan kehormatan mereka. Sampai akhir, Mapuche berasal dari kata Mapu, tanah, dan Ce, orang, yang berarti orang dari tanah. Mereka tinggal di wilayah yang kini jadi bagian dari Chili Selatan dan sebagian Argentina Barat Daya. Tapi buat mereka, itu bukan sekadar wilayah, itu adalah roh leluhur. Mapuche punya kehidupan yang sangat terhubung dengan alam. Mereka bertani, beternak, berburu, dan menjaga hutan. Mereka juga punya sistem sosial sendiri. Ada pemimpin adat, ada struktur keluarga kuat, dan spiritualitas yang dalam. Sistem sosial mereka disebut Lof, yaitu komunitas keluarga besar yang dipimpin oleh seorang Longko, pemimpin spiritual dan politik. Salah satu simbol spiritual mereka adalah Kultrun, semacam genderang suci yang mewakili semesta. Mapuche adalah masyarakat yang damai. Tapi jangan salah, jika tanah mereka terancam, mereka bisa jadi sangat mematikan. Tahun 1541, Spanyol tiba di tanah mereka dengan baju baja, kuda perang, dan senapan api. Tapi apa yang mereka temui? Perlawanan luar biasa. Suku-suku lain di benua ini banyak yang runtuh di bawah kekuasaan kolonial. Tapi Mapuche berbeda. Mereka tidak menyerah. Terjadilah Perang Arauco, salah satu konflik terpanjang dalam sejarah dunia. Perang ini berlangsung dari tahun 1564 hingga hampir abad ke-19. Bayangkan, generasi demi generasi Mapuche lahir di tengah peperangan, tapi semangatnya tidak padam. Spanyol bahkan pernah mengakui secara resmi kemerdekaan wilayah Mapuche dalam perjanjian tahun 1641. Itu artinya, mereka bukan ditaklukkan, mereka diakui. Mapuche mungkin tak punya senapan, tapi mereka punya otak yang tajam dan keberanian tak tergoyahkan. Awalnya, mereka kalah teknologi, tapi mereka cepat belajar. Mereka mengadopsi kuda yang awalnya dibawa oleh Spanyol dan menjadikannya bagian dari strategi perang. Mereka menyerang dalam gelap, menyelinap lewat hutan dan lembah, memukul mundur musuh sebelum bisa membalas. Ini adalah perang gerilya sejati. Mereka juga menyusun strategi berdasarkan Ngen, atau roh penjaga alam. Jadi mereka selalu bertarung di tanah yang mereka kenal, seperti menyatu dengan lanskap. Seorang tokoh penting Mapuche, Lautaro, bahkan dikenal karena taktik perangnya yang jenius. Dia dulu budak Spanyol, tapi melarikan diri dan memimpin pemberontakan besar-besaran. Dia jadi pahlawan nasional di Chili hingga kini. Hari ini, perang sudah berhenti, tapi perjuangan mereka belum selesai. Mapuche masih berjuang mempertahankan hak atas tanah leluhur, melawan perusahaan tambang dan pembabatan hutan. Tapi lebih dari itu, mereka juga berjuang menjaga identitas. Bahasa Mapudungun masih diajarkan. Upacara adat seperti Nguilatun masih dilakukan. Mereka mengenakan ponco khas dan kalung perak tradisional, dan bermain alat musik seperti trutruka dan kultrun. Mereka bukan kenangan masa lalu. Mereka masih hidup dan terus berteriak, "Kami adalah Mapuche, dan kami takkan hilang." Dalam dunia yang sering lupa sejarah, kisah Mapuche adalah pengingat bahwa tak semua harus tunduk pada kekuatan, bahwa tanah, budaya, dan kehormatan lebih penting dari hidup yang nyaman. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, tulis di kolom komentar, "Saya berdiri bersama Mapuche." Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena di channel ini kita akan terus angkat kisah-kisah besar yang jarang disorot dunia.